percaya buat kehadiran-Mu pada sore menjelang malam hari ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau melawat setiap kami dari depan, tengah sampai ke belakang Tuhan. Kami mengalami lawatan Tuhan terjadi Tuhan. Sakit disembuhkan, yang beban berat Kau berikan kelegaan, kelepasan buat mereka Tuhan. Apapun permasalahan mereka, apapun pergumulan mereka, kami percaya, kami datang tepat pada waktunya Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, ada pengharapan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan pada sore hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya? Dahsyat diberkati Yesus ya. Amin. Haleluya. Saya melihat seruan 1000 jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Haleluya. Saya bangga pada malam sore menjelang malam saudara ya. Karena apa? Banyak anak-anak Tuhan yang datang pada Tuhan. Dan saya bangga bahwa saya dan saudara adalah umat pilihannya, ya, mendapatkan warisan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu kita terus berikan yang terbaik buat Tuhan. Hidup kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Lihat kanan kirimu, katakan engkau luar biasa, engkau dahsyat, engkau ganteng, engkau cantik, engkau diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, kalau langit dan bumi aja bisa memuji Tuhan, apalagi kita kepunyaan Allah, saudara. Amin. Yes, haleluya. Ekspresikan gayamu buat Tuhan, saudara. Ikut Tuhan, mau tegang, saudara, tapi ada sukacita. Yes, haleluya. Ikut saya ya, katakan sana na 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 asik na 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 na
Gak usah jaim, tapi apa? Ikut alurnya Tuhan, saudara. Amin. Kalau jaim rugi, saudara. Karena waktunya kita bersukacita, kita diem, tidak ada berkat Tuhan, saudara. Ya, tapi begitu kita sukacita, kita lepaskan segala beban kita, berkat Tuhan siap terima, siap terima. Amin. Haleluya. Gandul Gusti.
Bagaimana sudah puas saudara? Lebih lagi? Pujian ini mengatakan kalau saudara sedang galau, sedang tidak bisa apa-apa, sudah putus asa saudara, Tuhan memberikan Roh Kudusnya buat kita. Dia memberikan ketenangan, sukacita, ya, seperti pujian ini dikatakan dalam bilih Roh Suci makaryo ing mana. Amin. Saudara mau dipenuhi dengan Roh Kudus? Haleluya. Amin. Pujikan sampai setiap hari yang ada saudara. Saudara benar-benar mendapatkan berkat lewat pujian ini saudara. Karena Roh Kudus yang memampukan kita saudara. Asal kita meresponi dan kita menyambut Roh Kudus, pasti dimanapun kita berada, bukan hanya sekedar di gereja saja saudara, di jalan saat kita berbicara dengan Roh Tuhan saudara, Tuhan bekerja dalam hidup kita. Oleh sebab itu jangan pernah kita tinggalkan Tuhan, jangan
pernah kita abaikan suara Tuhan. Para Roh Kudus berbicara, ayo tangkap sesuatu lewat firman-Nya, lewat hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Amin saudara. Dan saya berikan kesempatan bagi rekan-rekan yang dari Semarang mau bersaksi. Ya, saya menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya diberkati Tuhan sungguh luar biasa. Merawat ibu saya yang stroke. Saya hidup sendiri ditinggalkan suami. Gara-gara saya ke gereja. Tapi saya tetap pandang Yesus. Saya kuat karena Tuhan Yesus. Dan kemarin di WA suami saya, kamu jangan sedih DC. Enggak, saya berhenti mau nangis. Saya sukacita. Saya tunjukkan bahwa aku anak Tuhan, aku kuat karena Tuhan. Kalau dipikir-pikir, saya ngurus orang tua dua, satu stroke, satu pikun. Terus anak saya yang paling besar udah lulus kemarin kuliah. Anak yang cowok SMK kelas 2. Kalau secara dunia saya mikir, aku nanti gimana, masa depan saya gimana, makan saya gimana, terus ditambah cucu satu, kakak ikut saya. Ini ditambah teman saya lagi konslet sama suaminya, nimbrung juga di rumah saya. Oh, ini berkat Tuhan yang luar biasa. Kalau secara manusia, aku sesok minta padani opo, sedangkan aku sendiri. Tapi saya percaya, saya berjalan sama Tuhan, saya pandang Yesus. Besok ada berkat. Tadi teman saya nanya, kok kamu nampung saya mau? Enggak ada apa-apa, nanti berkat banyak. Iya, orang Kristen saya salut sama kamu. Kamu orang Kristen kok baik ternyata. Inilah saksi apa? Jadi saya jadi saksi teman saya sampai ngomong, aku heran sama kamu single parent, tapi kamu percaya sama Yesus, kamu kuat. Iya, saya kuat karena Tuhan Yesus. Itulah kesaksian saya. Saya percaya saya berjalan dengan Tuhan, saya pasti tidak dikecewakan. Oh, manusia boleh mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ini dulu murid sekolah ibu saya. Ya, saya kalau mau pelayanan, Mbak Wanti mungkin tahu, Mbak Simi dari ATN Ungaran. Selalu kalau saya hari Jumat datang itu toh, selalu Mbak Marta glosor dan apa? Tak pijeti, tidak saudara. Ya sampai sekarang setia ikut Tuhan, sampai sudah punya anak-anaknya juga ikut pelayanan ya. Terus dukung doa saudara. Ibu Tami ini baru saja ditinggalkan suaminya karena dia dituntut suruh pindah ikut suaminya, tapi saya katakan ada Tuhan ya. Dia suamimu, dia sahabatmu, dia yang memberikan penghiburan buat kamu, bahkan dia Yesus yang memampukan untuk membekali hidupmu dan anak-anakmu ya. Dan saya puji Tuhan, seneng ya YouTube khotbah-khotbah dari berita-berita lain ya, itu menguatkan ya. Dan percaya anakmu sudah lulus sekarang sudah dapat kerja, percaya ditinggal suami tidak apa-apa, yang penting kamu tidak ditinggal Tuhan ya. Jadi kita di tempat ini saling mendukung satu dengan yang lainnya, amin. Dan saya berikan waktu kepada Ibu Harsmi. Ya, ada temannya kami. Beliau ini juga single parent, tapi keren luar biasa. Kalau saya berkata, dia dulu murid sekolah minggu saya ini dulu murid sekolah minggunya beliau. Salam. Ada temannya Bu, saya juga baru, anak saya lulus September kemarin sudah dari Unika. Betul kata Ibu, mikirnya banyak. Besok makan apa? Apalagi kalau anak-anak kuliah, untuk bayar semesterannya apa? Apalagi kalau sudah praktek, bayar prakteknya nanti nggak mungkin pakai daun ya, mesti pakai uang. Tapi puji Tuhan, semua Tuhan cukupi. Saya juga punya moto begitu. Orang lain boleh meninggalkan saya, asal Tuhan Yesus jangan pernah meninggalkan saya dan tidak pernah akan meninggalkan saya. Sudah 1 tahun mungkin ya nggak kesini ya. Apa 2 tahun? Oh 10 tahun katanya. Ya. Bapak Ibu, selama pandemi saya juga merawat orang tua saya.
usianya sudah 84 kalau nggak salah, 84 ya. Saya sendiri ya, saya sendiri, tapi puji Tuhan ibu saya nggak pikun, ibu saya masih kuat berjalan walaupun pakai tongkat. Dan puji Tuhan juga nggak sakit-sakitan, hanya kemarin ya sakit-sakitan. Karena apa? Ya karena anak sayang sama orang tua, jangan sampai kelaparan. Maksud saya, ternyata ibu saya ini nggak bisa terlalu banyak makan. Akhirnya perutnya ini sebah ya, kata orang Jawa bilang, kembung gitu ya. Terus nggak bisa BAB. Saya bingung, ya bingung. Mau dibawa ke dokter nggak mau. Padahal kalau dibawa ke dokter saya juga mikir apa yang saya harus bayar. Ibu saya nggak mau. Puji Tuhan, akhirnya ibu saya sembuh dan dia ngomong, "No, ibu ojo tok jangan mbok kasih makan banyak-banyak ya. Cukup 1 sendok nasi, 1 sendok makan tuh saudaraku tahu ya itu, dan kalau sayur kuahnya yang banyak gitu ya. Itu oh begitu. Waktu sudah sembuh, ini kesalahan saya kasih karena ibu saya kepengen semangka, saya belikan semangka kuning dengan yang merah itu bagus yang kuning, bukan promosi ya, tapi ini memang bagus yang kuning. Saya belikan semangka kuning, terus saya sediakan buat ibu saya. Itu 1 hari makan itu, walaupun makan nasi juga, ternyata kembung perutnya. Waduh, saya bingung. Adik-adik saya nggak ada Wanti ini di STS sama kalah di Kopeng. Adik saya yang satu di Pesat Nani. Terus adik saya yang satunya di Logosari. Adik saya yang Bambang di Karangjati. Jadi jauh semua. Akhirnya saya berdoa, Tuhan tolong saya. Saya hanya berdoa dan berdoa. Saya sampai ngomong gini dalam hati saya, Tuhan, COVID aja saya bisa melaluinya. Masa hanya sakit kembung aja sampai seperti ini, gitu ya. Bapak Ibu memang gak enak hidup sendiri. Dulu waktu ada suami apa-apa sama suami, ya. Keluh kesah, minta bantuan, kita sama-sama berdoa. Kalau sendiri itu merasakan, ya Ibu ya, seperti saya merasakan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang masih ganteng, masih lengkap, sayangi istrimu, sayangi suamimu. Amin. Kalau ada kekurangan, jangan sering dimasukkan ke dalam ini loh, benda kecil tuh. Saya kadang-kadang miris ya, suaminya gini sedikit kok diposting. Emangnya kalau sudah diposting gitu terus teman-teman, ya kasihan, jauh yang mendoakan, ngejek ya. Ya Bapak Ibu, saya kasih tahu. Jadi maaf, saya ini dulu pernah posting gini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi keterangan kepadaku. Itu tahu enggak? Semua, khususnya saudara-saudara saya yang di Kalimantan, sampai keponakan saya ngomong, Tante kenapa? Bunda kenapa? Bu kenapa? Bu saya ini enggak apa-apa, saya bilang itu. Hanya saya kepingin posting ini, saya bilang gitu. Oh saya kira ada apa-apa. Sampai situ saudaraku, saya nggak pernah posting apa-apa. Kalau pelayanan itu terus terang beliau ada. Bapak rohani saya walaupun tuanya lebih tua dari saya, sampai saya menghormati Pak Prenggi sebagai pembimbing saya. Saya kalau nggak dibimbing beliau nggak tahu. Saya orang Semarang, saya gerejanya gereja besar. Tapi setelah saya ditinggal suami, saya ke Semarang nggak punya teman. Tuhan baik, Tuhan indah. Pertemukan Pak Franky, Pak Sigit ini adik saya yang paling ganteng, suka tukaran sama saya, Bapak Ibu. Tapi kalau nggak ada saya sepi juga, nggak ada Pak Sigit sepi juga, ada Bu Jadi, Edi dan istrinya dipanggil Bunda, terima kasih. Itu yang membuat saya Tuhan. Saya suka cerita sama ibu saya. Lah ya Bu, saya ini dipertemukan dengan Pak Franky sekeluarga, saya mengucapkan terima kasih sama Tuhan. Kalau enggak, saya stres 2 tahun saudaraku. Saya minum obat. Itu kalau saudara nggak percaya, pergi ke Dr. Yosef di jalan apa itu? Lupa saya sampaikan. Itu 2 tahun saya minum obat. Terus saya memutuskan untuk belakangnya toko buku
merbabu kalau nggak salah. Nah, pemunden betul sekali di situ. Boleh tanya. Itu anak sama saya yang minum obat penenang dari 4, terus 3, terus 2. Ini 2 ini terus. Saya ini sampai jadi apa ya? Sampai jadi ketakutan sendiri. Saya kalau nggak minum obat yang pink, saya nggak bisa tidur. Itu sampai saya ketakutan begitu. Jadi ada sugesti dalam hidup saya. Akhirnya saya memutuskan untuk stop, tidak minum obat. Obatnya tidak murah Bapak Ibu. Tus, mesti ada bunyinya tus gitu. Kalau saya nembus obat. Puji Tuhan, sampai sekarang saya bisa segar, bisa seperti ini, bukan gemuk, tapi hinuk-hinuk. Saya bilang, ya kan lucu ya kalau hinuk-hinuk lucu ya. Oh, ipel-ipel, tambah lagi ipel-ipel. Dan saya mengucap syukur sama Tuhan. Dan ibu saya sehat, Bapak Ibu. Covid seperti itu, sempat deg-degan, sempat kecut hati saya karena adik-adik saya semuanya jauh, hanya lewat WA. Ya, dan mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan hidup, Tuhan bergerak dalam hidup kita. Dan saya mohon sekali lagi, kalau ada apa-apa, jangan ditulis di medsos. Itu tidak akan membawa solusi apa-apa buat kita. Kasihan, iya kasihan, gitu toh. Tapi itu saja jawabannya. Kalau buat saya ya, terserah buat anda. Kayaknya kok luar wadini dewe. Tahu ya Bu? Nah Ibu, kalau yang orang tua mantu-mantu. Nah. Jadi kekurangan kita tuh ditunjuk-tunjukkan ke orang. Mending kalau sudah kita begitu, ATM kita, rekening kita penuh, ini enggak. Ya, jadi mohon, mari yang masih lengkap sayangi suami istrimu, ya. Yang sudah tidak seperti saya, ya anak kita yang kita pegang, anak kita yang kita didik sampai dia nanti berhasil, sampai berumah tangga. Amin. Kalau ada jodoh ya enggak apa-apa, apalagi seperti ibu itu masih cantik, masih muda, tapi harus yang benar di dalam Tuhan. Anak saya lucu, mama boleh menikah lagi, tapi ada tapinya. Itu tapinya yang berat. Tapi apa nak? Harus yang kaya. Oh sama, ternyata sama Bu. Oh ini dia putrinya, sama. Sama, anak saya juga gitu. Nggak apa-apa mah, tapi harus yang kaya. Masa papa dulu begini, mama mau dapat seperti ini? Jangan. Bisa membahagiakan mama, bisa membahagiakan kita dan juga keluarga. Oh saya gini, loh no, yang mau sama mama ya siapa, udah tua saya gitu ya. Tapi kalau memang Tuhan izinkan saya dapat orang kaya ya nggak menolak ya kan. Tapi kalau biasa-biasa aja minta maaf, bukan matre, ya memang harus matre. Karena tidak kita kalau lapar tidak makan cinta, enggak, mesti makannya nasi, betul enggak? Ya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan berkati. Tuhan, terima kasih Mbak Yuni. Ya luar biasa ya. Saya kalau ketemu beliau ini, kalau retret aja waktu dulu di Kalimantan, ya setiap retret Pak ketemu Pak Madinus, Mbak Arsiwi gitu ya. Dan terakhir saya pun kadang memang lidah itu harus benar-benar dijaga saya. Ya saya pun yang namanya saya kan orangnya suka humor. Ketemu waktu itu aku tuh pengen ke tempatmu loh, pelayanan di Sukimani. Oh ya Kak Madinus, ayo kapan lagi mumpung ketemu, nanti tidak bisa ketemu lagi loh. Saya bisa ngomong gitu. Maksudnya kan saya jauh, tidak bisa ketemu lagi, kapan mau di sini gitu loh. Ayo, tidak bisa, ada tugas lainnya, cepat-cepat pulang. Dan baru ngomong itu retret pulang ya, dengar-dengar ya kabar itu, saya kaget. Dibilang Pak Yani Sirawan, gimana kan Mbak? Kak Madinus meninggal bukan? Saya nggak percaya udah ngomong gitu. Nggak kebayang. Makanya lidahnya harus benar-benar dipegang. Kalau ngomong harus hati. Ya, Tuhan kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah sinar kemuliaan Tuhan terus terpancar di dalam hidup kita, saudara. Sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita. Jadikan hidup kita ini benar-benar terang. Seperti Tuhan Yesus selalu menerangi hidup kita semua. Haleluya. Terima kasih Bapak. Sinar kemuliaan-Mu Bapa
nyanyikan dengan segenap hatimu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah, dan memandang indah wajahmu, dan memandang indah wajah. Sekali lagi, jadikan menjadi doamu, dan memandang indah wajahmu. Terima kasih Tuhan buat sore petang ini, sehingga di dalam kuasa nama Yesus, ketika kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan, sehingga tutup bungkus semua. Dan sungguh Bapa, biarlah air hujan ini menjadi sebuah tanda profetik bahwa sungguh berkat-Mu tercurah deras di dalam kehidupan setiap umat-Mu yang hadir malam ini. Sehingga di dalam nama Yesus, terima. Sehingga Tuhan membawa kehidupan mereka terus naik, level iman mereka meningkat, dan kehidupan mereka terus maju. Dan di dalam kuasa nama Yesus, halangan, rintangan, bahkan kemustahilan dihancurkan. Kuasa Yesus dinyatakan. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus persiapkan akan umat-Mu untuk terima sesuatu yang ilahi. Berikan mereka semua telinga seorang murid dan hati seorang hamba, sehingga mereka boleh tangkap pewahyuan Tuhan, hidup mereka boleh diubahkan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang siap terima berkat Tuhan sama-sama katakan, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus terlebih dahulu. Silakan duduk. Shalom. Ya, saya percaya bahwa hujan itu tidak akan menjadi penghalang, tapi justru ini menjadi sebuah tanda di mana berkat Tuhan itu ada tercurah di dalam kehidupan saudara deras seperti air hujan yang turun. Amin. Dan berkat Tuhan tidak selalu berbicara tentang materi. Karena kalau saudara mengukur kuasa Tuhan, mujizat Tuhan hanya dengan materi, percuma. Perempuan Kanaan ketika anaknya kerasukan setan, sakit parah, bukan materi. Dia harus terima penolakan, dia harus terima penghinaan, dia dikatakan anjing, tetapi dia tidak marah dan dia tetap percaya. Sehingga dia terima mujizat, dia terima akan kuasa Tuhan. Dan di situ bukan materi, namun anaknya sembuh. Seperti hanya kesaksian demi kesaksian yang diberikan tadi, saya bersyukur, saya percaya itu sebuah kesaksian yang besar yang melebihi hanya sekedar materi. Karena kalau nilai materi itu ada nilainya, saudara. Namun kehidupan itu value-nya justru semua. Karena kehidupan berbicara dari ujung rambut kita sampai telapak kaki. Amin. Materi hanya isi dompetmu. Ketika isi dompetmu habis, dan disitulah terkadang mukamu udah tidak bisa lagi ceria, udah tidak bisa lagi tersenyum. Karena apa? Isi dompetmu kosong. Namun kalau engkau percaya berkat Tuhan itu menyeluruh dari ujung rambut sampai telapak kaki, engkau akan tahu kehidupanmu bukan karena materi, amin, tapi karena Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Orang hidup di dalam Tuhan, tolong ukurnya bukan karena seberapa lama dia jadi orang Kristen, bukan seberapa lama dia ke gereja, bukan seberapa lama dia melayani Tuhan. Tetapi tolong ukur orang hidup di dalam Tuhan berbicara tentang yang namanya konsisten. Dan konsisten ini ada sebuah komitmen yang dia pegang, ada sebuah keuletan yang dia jalani, sehingga membuat dia konsisten melakukan, melangkah. Dalam artian mereka berani bayar harga. Seperti kesaksian yang pertama disampaikan tadi. Dan saya beberapa kali mengalami sebuah pelayanan yang juga tidak mudah. Karena suami istri dan beliau beda kepercayaan. Istrinya Muslim, suaminya Nasrani. Karena sejak kecil dia udah Kristen, sejak kecil dia udah tahu Tuhan Yesus. Tetapi karena tuntutan kebutuhan, ketika dia menikah, dia suka dengan seorang wanita, dan ternyata kepercayaannya berbeda. Akhirnya dia harus mengikuti. Oke. Tetapi hati
hati tidak dapat dibohongi. Tetap Yesus membuat dia galau. Karena ketika saya memimpin persekutuan doa di rumah orang tuanya, orang ini hatinya mulai gundah gulana. Bimbang dia. Karena apa? Dia mendengarkan pujian, dia mendengarkan firman, dan itu membuat haus dan lapar akan Tuhan muncul. Pertama, dia mobilnya diisik-isik, saudara. Dia punya mobil diisik-isik, dilap-lap, sembari acting, dicuci, bersih-bersihkan, sembari mendengarkan pujian, penyembahan naik. Yang kedua, mulai agak masuk, namun masih di luar. Dia belum masuk ke dalam, dia di luar. Duduk mendengarkan, sembari ngopi. Dan akhirnya mulai di ambang pintu dia tengok-tengok. Dan saya selalu mempersilahkan, karena rumah Tuhan tidak pernah membedakan latar belakang apapun. Tuhan selalu terima. Dan bahkan yang rusak sekalipun, karena hanya orang sakit yang butuh tabib. Amin. Dan di situ saya persilahkan masuk. Akhirnya dia masuk, dia menikmati. Namun sekali aman, datang yang 2 kali, langsung to the point datang. Tantangan dia hadapi. Ada teman istrinya yang melihat. Kemudian bahasa kita berkata, wadul, ngomong sama istrinya, aku lihat suamimu ikut sembayangan. Wah, langsung istrinya marah. Kemudian kemas-kemas barang, minggat ke rumah orang tuanya. Ditinggalkan anak 2 dengan suaminya, tinggal semua. Lalu suaminya tanya ke saya, Pak, apa yang harus saya lakukan? Dan di situ ketika Tuhan taruh hikmatnya, dan Tuhan ngomong begitu jelas, dan saya sampaikan, tidak ada yang kamu harus lakukan untuk istrimu selain engkau fokus kepada anakmu dan bekerja. Berarti gak perlu saya WA, Pak, gak perlu. Gak perlu telepon, Pak, gak perlu. Udah fokusan itu dulu. Dan ketika orang ini mau lakukan, dan saya berkata kepada dia, nanti saya akan topang kamu. Dan saya datang ke rumahnya, ada ibunya, saya bilang, Bu, menantumu minggat, tapi saya ajak ibu untuk sepakat doa. Dan di sini lihat, ketika saya lakukan dan suaminya menjalankan, dia kerja karena memang dia driver online di kota Semarang. Dia pulang, dia rawat anaknya, dia kasih susu, apa yang dibutuhkan anaknya. Jadi dia kerja bolak-balik. Nanti mungkin habis dapat penumpang, balik lagi standby di rumah, dapat dia pergi lagi, balik lagi ke rumah. Dan seperti itu. Dan 2 hari istrinya balik sendiri. Tidak ada yang menghubungi. Balik sendiri. Pergi sendiri, pulang sendiri. Kayak Jalangkung, saudara. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Warmu. Namun apakah itu masalah sudah selesai? Belum. Suaminya tetap di hati Yesus. Sampai di mobilnya ada tulisannya Jehovah. Dikasih tulisan besar. Namun tetap dia menghormati istrinya, dia ngomong, ini yang ngasih stiker Pak Franky. Selalu saya dikambing hitamkan. Tapi saya selalu berani, saudara. Kalau untuk yang rohani saya tidak ada mundurnya, apapun. Karena bagi saya satu hal, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Dan disitulah ketika yang kedua datang lagi, ketahuan lagi, karena memang ada yang wadul lagi. Istrinya minggat lagi, 3 hari balik lagi, dan itu terulang sampai 3 kali. Dan saudara mungkin bertanya, lah sekarang gimana Pak? Saya nggak tahu, karena sekarang udah nggak pernah minggat, mungkin capek kali. Minggat melulu, capek dia. Toh ujungnya balik lagi kok. Nggak perlu dihubungin, balik sendiri. Kalau dia mau sadar, sebetulnya simpel. Suaminya ini juga bukan anak yang baik, dalam artian pergaulannya cukup buruk, suka minum-minuman dan lain sebagainya. Ketika dia mulai bertobat, dia berubah, dia ada di dalam jalan Tuhan, dia ibadah, itu sudah sesuatu yang baik. Dan menurut saya,
tidak perlu diperdebatkan. Karena iman tidak bisa diperdebatkan. Makanya seringkali pula ketika di media sosial, seperti saya sempat menulis satu lucu-lucuan. Saya memang nggak pernah posting yang aneh-aneh di dalam media sosial kami. Karena memang media sosial yang saya pegang hanya untuk pelayanan. Saya pegang 2 akun untuk pelayanan, namanya Persekutuan Doa Keluarga, yang satunya Terang Tuntun Kita. Dan di situ ketika saya posting sesuatu yang menggelitik aja, dan di situ saya postingnya begini, bahwa kopi, ini tentang kopi, karena kan saya suka ngopi ya, sehingga saya ambil sesuatu yang unik, yang asik aja. Kopi tidak pernah memilih siapa yang akan meminumnya, karena di hadapan kopi kita semua sama. Begitupun Tuhan. Tuhan tidak pernah pilih orang untuk siapa yang mau datang kepadanya, karena di hadapan Tuhan kita semua sama. Lalu mulai ada yang mendebat, dan yang mendebat ini adalah salah satu jemaat saya dulu. Dia hidup di kota Semarang, akhirnya mulai diberkati Tuhan, dia mulai pindah karena memang dia buka usaha di kota Yogyakarta, dan di situ udah tidak pernah gabung lagi malah. Biasa seperti itu, kalau udah tolong Tuhan udah kasih jawaban, hilang. Dan saya gak kaget yang model-model begini, karena Yesus pun ngalami 10 orang kusta, yang balik berapa? 1. 9 kemana? Mbok gak ngerti, hilang mereka. 1 yang cukup tahu diri balik, yang lain makanya bagi saya begini, di dalam sebuah pelayanan jangan pernah terfokusnya kepada manusia. Beberapa minggu kemarin sebelum Lebaran, saya melihat chattingan dari pendoa-pendoa dari gereja besar sampai setengah 2 malam. Dan salah satu pendoa saya akhirnya saya ngomong, orang usah dipikir marah kolesterol, saya bilang begitu. Karena apa? Mereka ketika melayani orang, dan orang ini tidak seperti yang mereka harapkan, akhirnya membuat dia kecewa. Dan saya bilang, yang salah bukan orangnya itu, tapi mereka. Kenapa? Mereka fokusnya udah keliru. Melayani itu murni, saudara, melayani. Tidak perlu punya tendensi. Dalam artian begini, misalnya Bapak Gembala ya, melayani misalnya saudara pasangan suami istri. Suaminya masih belum membuka hati untuk bisa ikut ibadah, baru istrinya. Kemudian Bapak Gembala datangin ke rumahnya, visitasi. Kemudian ngobrol, berbincang, dan didoakan sekali, 2 kali, 3 kali. Ujungnya ternyata suaminya memang tidak pernah mau datang ke gereja. Bapak Gembala ini kalau fokusnya ke manusia dan bisa kecewa, kok bangetan tau wong iki ora ana sungkane, bla 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 macam-macam. Dan akhirnya apa? Rugi sendiri Bapak Gembala. Tapi kalau Bapak Gembala fokusnya ke Tuhan, yang bisa mengubah itu hanya Tuhan. Kita melakukan bagian kita, selebihnya bagian Tuhan. Dan ternyata hujannya mulai reda, saudara. Karena dia nggak mau balapan dengan saya. Kalau enggak kan saya balapan ini, saya ngomong terus, tapi nggak apa-apa. Saya udah dibawa Tuhan menikmati berbagai fenomenal sampai saya ingat tahun 2016 itu gempa terakhir di kota Yogyakarta. Dan di situ saya lagi khotbah, saudara, di lantai 2. Kalau di bawah masih mending, goyang ini masih oke lah. Kalau di atas, semakin ke atas, goyangannya semakin luar biasa. Dan percaya saya, saudara, ketika mengalami seperti itu goyang, jemaat, saudara, lari semua, solidernya lari semua, tinggal saya top, tinggal saya aja di atas mimbar. Dan ketika saya tengok kanan ke kiri kosong, terakhir song leadernya saya panggil, hei, kamu kemana? Dia tengok saya dan mulai tersadar dia, oh iya masih ada Pak Franky. Dan saya bilang balik. Akhirnya ketika gempa mulai reda, mereka pada mulai naik, mulai masuk lagi. Dan saya bilang, kamu mau lari sekalipun, Alkitab mencatat bahwa orang yang iman akan nyawanya justru akan kehilangan. Kamu mau istilahnya gini, melindungi dirimu, tapi kalau memang Tuhan menggariskan kamu mati, kamu ketika keluar, kamu kejatuhan, kamu juga pasti mati. Mungkin kamu ketika keluar, kamu keinjak sandung teman-temannya, injak-injak temannya, akhirnya juga mati.
Tetapi ketika kamu tidak takut, kamu tetap percaya dan kamu tenang, kamu duduk diam, Tuhan selamatkan engkau, selamatkan. Apa yang ditakutkan? Tidak ada. Yang ditakutkan karena apa? Pikirannya. Manusia seringkali otaknya dulu, logikanya dulu. Makanya di dalam Tuhan, tolak ukurnya bukan seberapa lama dia Kristen, bukan seberapa lama dia ke gereja. Karena banyak mereka yang udah puluhan tahun sekalipun hidupnya tidak bertumbuh, masih kanak-kanak rohani. Umur udah bisa tua, bisa, tapi kerohanian tidak bisa. Masih maunya dikasihani, masih maunya hanya dimengerti, tidak bisa mengerti orang lain. Nanti ketika misal nih di dalam kehidupan baik yang jasmani maupun rohani tetap sama, yang namanya gesekan, benturan selalu ada. Saudara mungkin berkata, loh tapi kan beda loh Pak, yang rohani itu kan harusnya yang kelihatannya kan bagus. Gak bisa, justru yang rohani itu kadang lebih parah. Kenapa? Banyak yang munafik. Di depannya shalom, nyampe ke rumah, oh potong ini ki, mulai ngomel. Nanti kalau gak istrinya diomeli, anaknya diomeli. Begitupun kadang nanti istrinya. Padahal ketika datang ke gereja, ke persekutuan, komsel, shalom, nyampe ke rumah jadi manusia asli. Tapi di sini gak ada. Amin. Gak ada yang ngaku masalahnya menurut. Gak ada yang ngaku. Tapi lihat, ketika mereka dengan kedewasaan rohani, bukan karena usianya, karena mereka konsisten dengan Tuhan, melewati berbagai persoalan, melewati gesekan, benturan. Karena yang rohani jelas, firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya, sehingga gak perlu kaget. Kami pun sebagai hamba-hamba Tuhan, kami tahu pola tingkahnya hamba Tuhan seperti apa, kami paham. Tapi bagian kami bukan untuk menghakimi. Penghakiman itu hak Tuhan. Simpel kan saudara? Begitupun ketika seperti saya contoh ya, melayani. Dan ketika melayani, dan di situ memang saya seringkali tidak mau merepotkan. Makanya saya ingat ketika dulu beberapa tahun yang lalu di tempat ini kan Bapak Gembala saudara itu berkata, Pak, kok nggak woro-woro kemari? Kan jemaat ada beberapa yang ngomong, ketika woro-woro paling tidak kan apa yang mereka bisa berikan, dan mereka ingin memberi. Dan saya percaya di saat engkau sambut hamba, engkau terima upah hamba. Engkau sambut nabi, engkau terima upah nabi. Dan saya memang tipikal orang yang tidak mau menyusahkan. Makanya saya langsung diam-diam. Dan di situ terkadang ada pula yang ketika kita melayani, ini saksinya banyak ya, pengurus saya ikut dan mereka saksi hidup loh saudara, ini gak mati. Coba kita teriak mereka, hidup mereka. Boro-boro kita dikasih makan, kasih minum aja tawarin orang, tanya ke mereka, apakah kita ngomel? Tetap kita layani. Bertahun-tahun, kalau hanya berbulan masih mending, bertahun. Dan hingga akhirnya kita nggak tahu, satu waktunya kita dikasih, mungkin udah bertobat saudara, nggak tahu. Karena saya percaya batu sekeras apapun tetesin air berubah kok, berubah. Apalagi dengan kasih, ya kan? Saya pelayanan nggak pernah hitung-hitungan, saya pelayanan murni untuk Tuhan, simple. Dan saya percaya bagian lawatan, bagian pelepasan, semua bagiannya Tuhan. Bagian saya melakukan. Tapi banyak jemaat yang diberkati, banyak jemaat yang diubahkan dan membuat kehidupan manusia roh mereka pun naik levelnya. Amin. Seperti malam hari ini saya harus sampaikan pesan Tuhan. Karena waktu terus bergulir. Ada hal yang menghambat kehidupan anak Tuhan. Seringkali anak Tuhan yang berpikirnya begini, hidup di dalam Tuhan itu enak, hidup di dalam Tuhan itu baik sepertinya. Padahal engkau tidak mengerti bahwa hidup di dalam Tuhan tetap ada yang namanya proses. Tuhan, ini kita masih momen menikmati, bukan hanya sekedar lebarannya. Saya kalau yang jasmani tidak terlalu, ya intinya tidak terlalu saya gapai lah. Saya fokusnya yang rohani. Kita masih menikmati momen kebangkitan Tuhan Yesus. Dan di situ saudara tahu, Tuhan datang ke dunia terlahir. Tujuannya untuk apa? Menggenapkan kehendak Bapa, menebus dosa saudara dan saya. Tetapi apakah cukup dengan menebus? Satu kata itu ternyata makna kandungannya luar biasa. Dia harus
disiksa, didera, dicaci, dimaki, dihina, bahkan diludahi. Dan itu proses. Beliau tidak protes. Makanya kalau anak Tuhan ketika hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kekristenan, hanya mau yang enak, yang gampang, dan saya katakan percuma. Karena keselamatan itu mahal. Untuk terima keselamatan gratis, mempertahankan keselamatan itu mahal. Kenapa? Karena iblis tahu keselamatan itu sangat mahal. Karena iblis tidak punya. Dia bisa curi. Iblis itu kan hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Makanya zaman terus berubah, mendekati akhir zaman, iblis terus kerja lebih kuat. Untuk apa? Menjatuhkan kehidupan anak-anak Tuhan. Dari apa? Imanmu dulu. Makanya keadaan seperti pandemi kemarin kita tahu 2 tahun. Dan itu mengubahkan semua. Yang tadinya ibadah bisa hadir seperti ini. Dan di situ ibadah online. Mereka ibadah, esensi ibadahnya, nilai ibadahnya udah beda. Tidak lagi hikmat seperti ini. Mereka menikmati dengan sungguh-sungguh, menaikkan pujian dengan segenap hati. Mereka lihat ibadah, mereka ikuti sambil makan, sambil bahkan mungkin ngopi, dan tidak sedikit yang belum mandi, dan mungkin bahkan ada yang ditinggal masak, pokoknya ditaruh sambil masak. Nilai di dalam ibadahnya udah beda. Kalau itu terus terjadi, kemerosotan rohani, bahkan kematian rohani bisa terjadi. Karena apa? Karena keadaan. Makanya terkadang situasi dan keadaan itu bisa mempengaruhi banget. Dan dari sini kita belajar hidup di dalam Tuhan. Dan saya harus sampaikan pesannya ini, karena ada 2 hal yang menghambat kehidupan anak Tuhan. Mari sama-sama buka Alkitab Saudara dalam Perjanjian Lama. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku, ini yang pertama yang menghambat kehidupan anak Tuhan, timpang. Dan yang kedua, bercabang hati. Timpang dan bercabang hati, 2 hal yang sangat mempengaruhi, menghambat kehidupan anak Tuhan. Timpang itu dari 2 artian kata sifat dan keadaan. Timpang itu bisa tidak berimbang, tidak seimbang, tidak konsisten, atau mut-mutan. Yang lebih simpel Tuhan taruh mut-mutan. Sehingga apa? Misalnya begini, isu dele sore tempe, mudah berubah, sugetan hati, itu bagian dari timpang. Karena dia masuk kategori keadaan. Tapi kalau yang sifat, itu seperti memang orang ini dokong kalau bahasa Semarangan, atau orang ini kaku, orang ini susah, bebal, bahasa Alkitabnya begitu. Itu dari kata sifat. Tapi kalau keadaan, mut-mutan tadi, sehingga kadang baik ini orang, tapi kadang nggak baik. Kadang ini sepertinya malaikat, wah, tapi kadang seperti setan. Wah, itu sifatnya berubah-ubah, timpang. Dan yang kedua, cabang hati. Engkau percaya kepada Tuhan, tapi kau juga percaya kepada yang lain. Yang lain bisa berbicara tentang orang pinter, paranormal, karena tidak sedikit banyak anak Tuhan yang ke gereja atau persekutuan, tapi juga pergi ke tempat orang pintar, ke paranormal, ke suhu. Padahal kita tahu suhunya sekarang panas, saudara. Dan di situ cabang hati. Begitupun ketika seperti hanya kesaksian yang pertama tadi, langsung Tuhan ini ingatkan saya. Dari kesaksian tadi berbicara tentang iman, tentang kepercayaan, tentang keyakinan, di mana keselamatan, dan diperhatikan, hanya ada di dalam Yesus.
Sehingga ketika dari ibu yang pertama tadi, dia tetap harus bertahan di dalam Tuhan. Dan saya percaya, di dalam Tuhan, apa yang terhilang daripadamu, dia sanggup gantikan. Bukan berarti adalah, oh akan diganti suami baru Pak. Bisa ya, bisa tidak. Tetapi yang terhilang dalam dirimu, sukacitamu, kedamaianmu, itu Tuhan bisa gantikan. Amin. Karena keselamatan tidak ada di luar Tuhan. Mungkin kalau saudara mau mendebat saya, loh, lah berarti mereka yang di luar daripada kekristenan, mereka di luar daripada Tuhan Yesus, mereka nggak selamat. Kalau berdasar Alkitab, ya. Tapi kalau mereka mau, istilahnya begini, saya kasih yang lebih universal, mereka mau masuk surga, mereka lakukan apa yang ada di dalam kitab suci mereka, simple. Sebab di akhir zaman, nanti semua kitab akan dibuka sama Tuhan. Apapun kepercayaanmu, dalam kitab Wahyu, semua kitab akan dibuka. Dan dari semua kitab, masih ada satu. Inilah yang seringkali saya ngomong kepada semua jemaat Tuhan. Ketika kau berdoa, jangan lupa. Di dalam doamu kau berkata, Tuhan, tulislah namaku di dalam kitab kehidupan. Karena dari semua kitab yang akan dibuka, masih ada satu kitab yang akan dibuka oleh Tuhan. Dan ini menentukan, yaitu kitab kehidupan. Amin. Dan ketika namamu tertulis, sungguh engkau dipanggil, engkau masuk dalam kekekalan, dan kau hidup dalam kemuliaan Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dari timpang dan cabang hati ini, dampaknya akan menghambat kehidupan kita untuk melangkah. Baik engkau bekerja, baik engkau pelayanan, tidak mudah. Karena apa? Engkau akan jadi karakter yang pelin-pelan. Engkau akan jadi karakter yang tidak konsisten, tidak komitmen. Akhirnya menjadi batu sandungan di dalam kehidupanmu. Yang rugi siapa? Engkau sendiri, bukan yang lain. Akhirnya menyalahkan Tuhan. Banyak kehidupan anak-anak Tuhan yang seperti ini. Saya banyak menjumpai mereka. Akhirnya hanya mau seringkali konseling, tumpang tangan, tapi tidak berubah. Hidupnya ya seperti itu terus. Puluhan tahun seperti itu terus. Namun terkadang banyak mereka yang baru mengenal Tuhan. Mereka lahir baru dan hanya baru berapa tahun, mereka bisa konsisten. Mereka tetap berjuang karena mereka tahu keselamatan itu mahal. Seperti hanya ketika saudara saat ini saudara bawa di tasmu duit 1 miliar, tas kresek begitu. Itu seperti keselamatan. Apa yang akan kau lakukan? Engkau akan taruh geletak-geletak, engkau akan taruh sembarangan, dan percaya saya akan dicuri. Karena pencuri tahu itu berharga. Iblis tahu keselamatanmu berharga. Kalau tidak engkau kerjakan, engkau tidak jaga, habis. Habis saudara. Makanya perlu firman Tuhan memberikan penegasan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Amin. Dan itu menjaga saudara. Butuh proses, gak protesnya dulu. Dengan proses engkau akan alami dan engkau akan lihat cara Tuhan kerja di dalam kehidupan. Dan bangsa Israel ini, mereka akhirnya mengalami masalah demi masalah di dalam kehidupan karena mereka yang pertama timpang, yang kedua bercabang hati. Mereka Tuhan ya, Baal ya. Terkadang engkau mungkin berpikir dan engkau mungkin bisa berkata, Pak, saya tapi tidak paranormal Pak. Namun terkadang cabang hatimu, fokusmu ke manusia. Contohnya, ketika engkau di dalam persoalan, dalam pergumulan keuangan, gak punya duit seperti tadi di saat kesaksian pertama. Dan di situ besok mau makan apa? Dan kemudian mulai berpikir, misalnya mungkin tetangganya, mungkin gembala sidangnya, wah ini Pak Gembala, Bu Gembala, paling tidak bisa tak sambati. Itu engkau sudah bercabang hati. Fokusmu harus ke Tuhan, jangan ke manusia, agar engkau tidak cabang hati. Begitupun ketika engkau terkadang mengandalkan akan kehidupan
Makanya kalau saudara yang biasa lihat media sosial, engkau akan melihat sekarang muncul banyak yang namanya crazy rich. Padahal kalau diartikan, crazy itu gila, rich itu kaya, berarti bisa dikatakan kaya yang gila atau gila kaya, atau istilah kita edan bondol. Simple kan? Tapi mereka banyak yang mulai pamer. Dan tidak sedikit setelah pamer, ada yang datengin pajak, dan ada yang masuk masalah, dan akhirnya masuk penjara. Apa sih baiknya? Bukan berarti saudara nggak boleh kaya, lo boleh. Hanya fokusmu. Karena salah satu daripada crazy rich ini yang saya lihat sendiri, sampai dia punya sebuah kalimat bahwa Tuhan tidak punya cara untuk memiskinkan saya. Saya kaget ketika membaca itu, iki orangnya siapa dia? Kekayaanmu seberapa? Engkau bisa ngomong kayak gitu. Dan akhirnya betul, hanya umur seminggu lebih masuk dalam sebuah kasus. Dan dari situ pun saya belajar, fokusnya jangan mendua hati, jangan bercabang hati. Dengan apa? Dengan kekayaanmu, dengan pekerjaanmu. Dia merasa apa yang dia punyai, yang dia ada di dalam kehidupannya, itu tidak akan bisa membuat dia jatuh. Bagi Tuhan gampang, saudara, untuk menggulingkan dan kembali gampang. Fokusmu. Karena apa? Karena ketika engkau mulai fokusnya ke materi, engkau fokusnya merasa bahwa oh, tabunganku, depositoku aman. Belum tentu. Saya menjumpai dan tidak sedikit, dan saya lihat sendiri dengan mata kepala saya, mereka kelasnya udah miliarder, saudara. Dengan pandemi yang ada. Dan di situ awal pandemi masuk, sampai istri saya aja diomongin, kamu itu jangan eman dengan uang. Makan sarang burung 1 kilo buat seminggu. Dan saudara tahu sarang burung 1 kilo 15 juta buat 1 minggu. Dan saya pun, kalau saya mau jujur, saya juga merawat ibu mertua saya yang usianya udah 81 tahun. 1 tahun lebih muda dari Oma Abraham atau Oma Rianto. Karena memang beliau berdua ini dulunya teman, sama-sama dari Rencong, Rema Keroncong. Tetapi perbedaannya adalah mertua saya udah pikun, udah tidak kenal, udah tidak tahu. Kalau Oma Abraham masih oke, karena itu masing-masing dan tidak bisa disamaratakan. Setiap keluarga punya cerita. Cerita dari kesaksian pertama, cerita dari kesaksian kedua Bu Arsiwi, dari saya, semua kita punya cerita. Versinya beda-beda. Tinggal cara kita melihat, cara kita meresponi, cara kita menyikapi yang berbeda. Nah, itu yang menentukan. Sehingga ketika saya boleh ngalami akan persoalan di dalam kehidupan kami pun fokusnya bukan ke manusia. Diomongin seperti itu, yang ngomong miliarder, kami tetap tenang. Istri saya ngomong, Om, kalau uang segitu buat kami masih bisa dipakai untuk yang lain. Dan saudara pengen tahu, 8 hari kemudian orang yang sama yang berkata seperti itu, dia vitaminnya, multivitaminnya, dan makanan asupan nutrisinya the best semua, karena memang orang kaya, masuk ke rumah sakit Telogorjo Semarang, kena COVID, saudara. Penanganannya semua terbaik, tapi meninggal. Sedangkan beberapa jemaat kami yang jauh dari yang namanya kekayaan, hidup hanya pas-pasan. Ketika mereka pada kena COVID semua, dan di situ tidak ada satupun yang mati. Padahal mereka hanya dapat dari puskesmas vitamin CIP yang miligramnya sangat kecil dibanding seperti Enervon C, Ester C, dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka hanya terima seperti itu dan mereka percaya kuasa Tuhan, mereka sampai sekarang hidup. Amen. Kalau bukan Tuhan, mau apa? Ya. Manusia mungkin berpikirnya begini, wah, aku punya harta, ini bisa menolong aku punya deposito, aku punya tabungan untuk menjamin
kecelakaanku? Belum tentu. Kalau kau pegang firman Tuhan, bahwa rancangan Tuhan rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Ketika saudara dan saya dulu bersekolah, apakah kita hanya cuma sekedar masuk dan keluar sekolah hanya rutinitas, dan tidak ada yang namanya PR, tidak ada yang namanya ulangan, tidak ada yang namanya UUS atau ujian atau ektanas, bahasa kita juga ada loh saudara. Dan itu sama kayak kita. Kalau yang ada end time masalahnya ya kayak PR, harus dikerjakan. Selesai tumpuk, dapat nilai. Yang sedikit lebih sukar, ulangan. Kita harus belajar, gak bisa ditinggalkan. Mau naik level, ya harus dikerjakan. Gak bisa protes, prosesnya jalani. Levelnya lebih tinggi, ujian ektanas, ujian akhir, menentukan kelulusan. Makanya gak bisa kita kemudian hanya, ikut Tuhan itu selalu yang enak, yang baik. Saya percaya hidup di dalam Tuhan itu enak dan baik. Amin. Tetapi di awal saya katakan, prosesnya yang saudara harus ngerti. Tuhan mati di atas kayu salib, prosesnya loh saudara. Disakiti, didera, caci maki, diludahi, semua komplit. Hanya untuk menebus dosa saudara dan saya. Mati loh itu ujungnya. Tapi kita tahu hari ketiga bangkit. Dan itu menandakan bahwa Dia Maha Kuasa, Dia yang berdaulat, Dia yang pegang dan mengendalikan kehidupan. Amen. Makanya ketika bangsa Israel dia sikap hatinya timpang dan cabang hati, akhirnya kehidupannya tidak ada yang baik. Dan datang Elia, dan dari situlah untuk membawa akan kunci kebangkitan rohani mereka, kehidupan mereka. Saudara perlu juga dengan apa? Seperti ini. Saudara datang ibadah, saudara terima firman, saudara kadang ketika didoakan oleh gembala sidangmu pula, atau saudara datang ke komsel, hal-hal yang rohani itu akan membangun, akan menjadikan fondasi, dan dengan fondasi iman yang baru akan membawa kehidupan kita kuat. Amin. Jadi ayat selanjutnya dikatakan seperti ini, perhatikan ayat yang 22. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Saudara perhatikan semua ke depan. Dan ini menjadi kunci untuk kebangkitan rohanimu, kunci revival, terobosan dalam hidupmu. Yaitu bukan karena banyaknya orang, tapi hanya satu orang yang cinta Tuhan. Hanya Elia satu-satunya. Seperti hanya ketika kalau kita melihat kondisi lebaran seperti ini saudara, orang banyak pada mudik, misalnya dari Jakarta pada masuk semua ke Jawa Tengah, dan saudara dari Jawa Tengah justru kok ke Jakarta. Sepertinya nyeleneh, sepertinya aneh. Tetapi apa yang akan kau lihat di dalam perjalananmu? Engkau berbeda. Mereka pada kesini semua, kau kesana. Mereka kena macet-macetan, engkau terkadang lebih aman, engkau nyaman, tidak kena macet. Makanya terkadang kalau orang berani untuk tetap mencintai Tuhan dalam segala keadaan, dia berdiri teguh di dalam Tuhan, dan saudara akan lihat ada jaminan Tuhan. Amin. Dan di dalam jaminan Tuhan, masalah yang boleh kau hadapi bukan karena banyaknya orang. Mungkin ketika saudara seperti ini, di saat engkau ditanya tentang iman, kau bisa amin, amin, amin. Keluar dari sini, keluar dari gereja, engkau bisa mulai mikir lagi, aduh, besok makan apa? Besok bagaimana ini? THR udah habis. Mulai mikir lagi. Tapi kunci revivalnya yang pertama, hanya butuh satu orang. Elia ini satu orang yang berdiri di hadapan 450 nabi palsu. Dan ayat yang selanjutnya 23. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah.
Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Kunci revival yang kedua, perhatikan baik-baik saudara. Kunci revival kedua, harus ada pertandingan. Misal nih, dua orang, contoh anak, sama-sama mereka menginginkan sesuatu barang, sesuatu handphone paling gampang. Tapi terkadang belum tentu mereka keduanya terima. Yang satu terima, yang satu belum. Begitupun kehidupan saudara. Engkau melangkah di dalam kehidupan seharianmu, engkau melangkah dalam pekerjaanmu, engkau melangkah dalam bisnismu, apapun, engkau melangkah di dalam pelayananmu, pertandingan itu perlu. Untuk apa? Untuk membawa revival terobosan di dalam kehidupan saudara. Tanpa pertandingan tidak bisa. Hidupmu akan merasa zona nyaman, tenang, aman, tidak ada tantangan, dan tidak akan membawa engkau naik. Tapi stuck. Tapi dengan pertandingan akan membawa engkau naik. Karena apa? Hasil akhir daripada pertandingan itu menentukan. Dan di ayat 30 dikatakan, dan ini menjadi kunci yang ketiga. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia atau Elia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Semua perhatikan ke depan. Yang ketiga, kunci untuk mengalami revival adalah bangun mezbahmu. Karena banyak, apalagi ini musim ya dikatakan libur lebaran, kehidupan anak Tuhan di awal lebaran pula, saya mengingatkan jemaat-jemaat saya, tetap jaga apimu. Jangan sampai karena libur lebaran apimu padam dan akhirnya membuat engkau suam. Yang tadinya rutin berdoa, tidak berdoa. Tadinya rutin baca firman, tidak baca firman karena lebaran. Dan di sini ketika saudara ini menikmati libur lebaran, jangan sampai apimu padam. Harus dijaga supaya ini akan membawa engkau dengan passion. Tanpa passion nggak bisa loh. Yang paling gampang, yang jasmani aja. Saudara mau makan, kalau nggak ada passion, nggak ada gairah, apa makanmu bisa enak? Belum tentu. Dikasih yang enak pun loh, nggak bisa. Karena apa? Passionnya nggak ada, gairahnya nggak ada. Tapi kalau pas lagi bergairah, passion, kasih makanan, makan, sego mangut, nambah, sego kluban, nambah. Karena apa? Ada gairah, ada passion. Sama dengan Tuhan pun, passionmu harus ada. Agar apa? Engkau gak jenuh. Karena kejenuhan rohani akan membuat engkau apatis. Dan iblis suka menginjak yang seperti ini. Kalau udah diinjak iblis, hancur pasti. Hancur. Karena apa? Celahnya terbuka. Celah terbuka, udah. Perahu yang tenggelam bukan karena badainya, tapi karena air yang masuk ke dalam perahu tersebut. Kapal Titanic yang begitu besar, saudara yang pernah lihat filmnya, yang udah digadang-gadang gak akan bisa tenggelam. Tapi kenapa akhirnya tenggelam? Karena air masuk. Air masuk dari mana? Dari kebocoran kapal tersebut. Hidupmu juga bisa hancur, bisa tenggelam karena kebocoran, celah yang terbuka. Rumah tangga bisa pura-pura karena apa? Perselingkuhan. Kenapa perselingkuhan bisa terjadi? Karena ada celah. Akhirnya habis, bubar. Dan dari revival ini yang akan membawa kehidupanmu terus naik. Sehingga kalau saudara baca akan firman Tuhan sampai ke bawah, saudara akan tahu. Dan kita akan lihat supaya saudara lebih mantap lagi. Ayat ke-30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Dan langsung 32. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit di sekeliling mezbah itu, dan dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongan di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata,
penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian berkata, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. 1 buyung atau 1 tempayan itu 39,5 liter. Kalau kali 4 udah berapa? Dan itu dikalikan 3 lagi, udah berapa? 39,5 dikali 4 itu 158 liter, saudara. Dan dikalikan 3, 474 liter, hampir 500 liter. Tandon ya berarti sekitar sekian tandonnya orangnya itu. Seperti apa? Basah kuyup loh, saudara. Basah kuyup. Sepertinya mustahil kalau itu bisa terbakar. Karena apa? Bukan yang kering. Kalau yang kering gampang, yang basah itu tidak mudah. Tapi kita lihat di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-35, sehingga air itu mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, ini malah dapatnya petang, saudara, terakhir kayak kita malam hari ini, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Semua perhatikan ke depan. Kalau orang lihat mujizat, orang mudah untuk bisa percaya. Tapi kalau melihat masalah, seperti hanya saat ini, kalau isi kantongmu penuh, engkau berkata Tuhan baik, gampang Tuhan baik. Tapi kalau isi kantongmu saat ini kosong, bagaimana engkau bisa berkata Tuhan baik, sedangkan kantongmu kosong? Engkau kalau gak ditolong Tuhan, engkau masih tunggu jawaban doamu, karena engkau masih mengandalkan manusia. Dalam pergumulan keuangan, golek utangan. Ada satu cerita yang dibagikan dari salah satu pengurus saya. Ketika dari saudaranya itu dapat utangan, saudara, dan berkata bahwa ini cara Tuhan, ini Tuhan tolong kok utang piye. Orang no itu pembelaan diri. Cara Tuhan tidak pernah seperti itu. Kalau Tuhan tolong. Makanya Elia ngomong di depan, kamu jangan timpang dan jangan cabang hati. Kalau dia itu Tuhan, ya sembah. Kalau dia Baal, sembah. Dalam artian apa? Fokusmu Tuhan, jangan ke yang lain. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, mereka berkata apa? Mau ditolong, tidak ditolong, kami tidak akan sembah patung. Bukan dipengaruhi keadaan, bukan dipengaruhi situasi, bukan dipengaruhi isi kantongmu. Percaya mutlak ke Tuhan, dan lihat Tuhan tolong kehidupanmu dengan caranya yang ajaib. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia sanggup datangkan kuasa, dia sanggup buka pintu yang tertutup, dan blessingnya bisa turun. Tingkap langit terbuka, dan berkat tercurah dari barat, timur, utara, selatan. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Untuk Alkitabnya, mari saya undang semua bangkit berdiri terlebih dahulu. Kunaikan narawan nagasi, kurapatakan namasakama. Kembali saya mengingatkan buat saudara, agar saudara tangkap pesan Tuhan hari ini, sore petang ini dengan kuat, bahwa dua hal yang menghambat kehidupan anak Tuhan. Yang pertama timpang, dan yang kedua cabang hati. Dan ini berbicara tentang rohani, tentang karakter, bukan yang jasmani. Oh Pak, saya jalannya nggak genep Pak, sehingga saya timpang. Bukan. Kalau hatimu benar, tetap engkau sempurna di hadapan Tuhan.
Karena yang Tuhan pandang bukan fisikmu, tapi hatimu. Amin. Dan dari dua hal yang menghambat akan kehidupanmu, Tuhan kasih revival. Dan kunci revivalnya ada 3. Dan supaya kau tangkap dengan kuat. Yang pertama, kunci revival itu bukan karena banyaknya orang untuk bisa percaya dengan Tuhan. Hanya butuh satu orang yang cinta Tuhan. Dan yang kedua, revival harus dilalui dengan pertandingan. Kadang kita menghadapi keadaan, menghadapi masalah, itu pertandingan imanmu di dunia. Dan yang ketiga, bangun misbahmu. Jam-jam doamu yang mulai runtuh, bangun kembali. Keintimanmu yang mulai memudar dengan Tuhan, bangun kembali. Agar api Tuhan turun, menjilat habis akan misbahmu. Tantangan, rintangan, bahkan kemustahilanmu Tuhan sanggup jilat habis. Dan mujizat Tuhan terjadi. Dan hidupmu boleh berkemenangan. Revival turun dan membawa keajaiban kuasa Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Terima kasih buat pewahyuanmu akan sore petang ini Tuhan. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, penetapanmu dan ada di dalam kehidupan semua jemaatmu. Dan hamba memberkati akan gereja ini, sehingga di dalam kuasa nama Yesus dan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, Tuhan, pengenapan akan janjimu terjadi. Sehingga di dalam nama Yesus dan tidak ada pemotongan destiny, genap utuh. Sehingga buat setiap jemaat, dan aku percaya di dalam nama Yesus, pertolonganmu yang ajaib turun. Apa yang mustahil bagi mereka tidak mustahil bagi Tuhan. Dan aku berdoa sore petang ini kutuk keturunan dihancurkan, sehingga di dalam nama Yesus ikatan lepas. Sehingga Tuhan, biarlah Engkau yang berpegang atas hidup mereka sampai Maranatha. Korala marala marala. Dan saudara yang ingin didoakan, saya undang kau maju ke depan. Dan dengan cepat, karena jam terus bergulir dan saya akan doakan engkau. Kau naikkan. Jangan siakan kesempatan dan waktu yang Tuhan beri. Karena beberapa daripadamu butuh akan kekuatan doa. Dan kuasa doa itu besar. Kuasa doa sanggup memindahkan gunung. Kuasa doa sanggup untuk membelah lautan. Kuasa doa sanggup untuk mengubah keadaan. Oh naikkan. Bunda Asri naik bisa, silakan. Pakasini kita katakan, irapasik di kita kapakaya nama serere, irana masuk, irana masuk. Masih, irana masuk karena bapak. Seperti engkau begitu mengasihiku. Semua coba begitu mengasihiku.
seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Mari kita angkat tangan kita. Kita akan terima berkat-berkat yang terbaik, berkat-berkat yang datangnya daripada surga. Kami mengucap syukur Tuhan buat petang hari ini, petang yang sangat luar biasa. Engkau telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu yang mengubah setiap hati kami Tuhan, untuk senantiasa percaya kepada Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan memiliki yaitu hati yang tidak timpang, hati yang tidak bengkok Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kami boleh sungguh-sungguh Tuhan percaya kepada Engkau. Harapan kami Tuhan hanyalah kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Kami yakin percaya Engkau akan pakai makin hari makin heran, makin hari makin luar biasa, dan makin hari makin jadi berkat dimanapun hamba-Mu berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini dan pulang ke rumah masing-masing, kami yakin dan percaya berkat-Mu atas kami melimpah ya Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, berdirilah dengan teguh dan jangan goyah. Dia telah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kamu tidak akan sia-sia. Pulanglah dengan bawa berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita. Semua yang percaya kepada Tuhan berkata, Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.